Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang berbahagia, pada pertemuan minggu ketiga ini tanggal 19 Januari 2021 kita akan bahas di halaman 270 sampai 273 tentang puasa Tarwiyah Arafah. Apakah itu ada dalilnya? Apakah ada anjurannya? Yang kemudian hewan kurban menjadi kendaraan di akhirat. Apakah benar hewan kurban itu bisa dinaiki pada saat kita menyeberang sirat. Yang kemudian yang berikutnya adalah khotaman Al-Quran bersama-sama. Yang biasa kita temukan di bulan Ramadan, itu kan kita melihat ada orang tadarus bersama-sama. Apakah itu boleh? Kemudian nanti yang terakhir tentang orang yang sedang beratus besar, apakah itu boleh motong kuku atau memotong rambut. Nah, selengkapnya silahkan diikuti slide berikutnya. Yang pertama adalah puasa Tarwiyah. Nah, di sini disebutkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari yang intinya adalah tidak ada amal yang lebih utama daripada amal ibadah di 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, Tarwiyah dan Arafah itu merupakan salah satu tanggal yang ada dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Tarwiyah itu adalah puasa di tanggal 8, kemudian kalau Arafah itu puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Nah, selengkapnya anak-anak bisa membaca di halaman 270 ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyampaikan bahwasanya Nabi annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, mal amalu fi ayyamil asri afdalu min amalin fi hadihi. Yaitu sabdanya Rasulullah, tidak ada amal yang lebih utama daripada amal ibadah di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya, bertanya siapa para sahabat, wal jihad, apakah juga tidak jihad? Kemudian Rasul bersabda, qala wal jihadu, dan juga tidak jihad. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji'u bi syai'in. Kecuali orang yang keluar dengan diri dan hartanya lalu tidak kembali membawa apapun. Nah, inti dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini menunjukkan bahwasanya 10 hari bulan Dzulhijjah itu merupakan hari yang luar biasa. Jadi ini ketika kita melihat ada kaum muslimin, muslimat yang berpuasa di bulan Dzulhijjah. Nah, salah satu dalil yang digunakan adalah tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang terkait data tambahan terkait puasa Tarwiyah. Nah, ini bisa di halaman 271. Di situ tentang pendapat dari kelompok yang mengikuti mazhabnya Maliki, yang ini ditulis dalam kitab Jawahir. Di situ disebutkan bahwasanya puasa Tarwiyah itu disyariatkan, artinya diperintahkan, ya, disyariatkan oleh agama, dan pahalanya serupa dengan puasa 1 tahun. Anak-anakku yang berbahagia, semoga kita nanti pada saat bulan Dzulhijjah kita bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tema hewan kurban yang akan menjadi kendaraan di akhirat. Nah, ini bisa dilihat di halaman 271. Nah, ini diceritakan bahwasanya ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri akhabu ilallah min ihraqid dami. Jadi tidak ada amalnya seorang Adam itu di bulan Dzulhijjah atau di hari penyembelihan kurban ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah min ihraqid dami, dari mengalirkan darah hewan kurban itu. Nah, keterangan tentang bahwasanya hewan kurban itu akan menjadi kendaraan di akhirat ini di halaman berikutnya. Ini markabuhu ala siroti. Jadi hewan yang dijadikan hewan kurban itu nanti akan menjadi kendaraan kita pada saat melewati sirat. Nah, karena salah satu faedah atau manfaatnya adalah untuk kendaraan itu, dianjurkan di dalam berkurban itu menggunakan hewan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu tentang khotaman Al-Quran bersama-sama. Khotaman Al-Quran bersama-sama itu, Abu Darda ini salah satu sahabat Rasulullah, ya. Ini pernah dijumpai melakukan tadarus bersama dengan sekelompok orang. Nah, teksnya seperti ini. I'lam anna qira'atal jama'ati mustami'ina mustahabbatun. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran secara berjamaah, ya, secara berkelompok, mustahabbatun, itu
dibolehkan. Jadi ketika ini dibolehkan ya tinggal kita melaksanakan. Jadi nggak usah khawatir kalau ini dikatakan boleh atau enggak. Di sini sudah dikatakan mustahabatun, berarti dibolehkan, ya sudah kita laksanakan saja. Kemudian tema yang terakhir yaitu tentang rambut dan kuku orang junub. Apakah ini pada saat kita berhadas besar, ya, baik itu jinabat atau sedang haid atau nifas dan sebagainya, apakah kita boleh memotong rambut atau kuku? Nah, ini disebutkan sebagian ulama sufi, diantaranya adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini Hujjatul Islam, ya, salah satu tokoh yang diikuti dalam bidang tasawuf oleh Ahlussunnah wal Jamaah Al-Nahdiyah. Dalil bahwa seorang dianjurkan untuk tidak memisahkan sesuatu dari dirinya kecuali ia dalam keadaan suci. Nah, artinya pada saat kita berhadas besar dianjurkan untuk tidak memotong kuku atau memotong rambut dan sebagainya. Saya kira itu sebagai pendapat yang mungkin perlu kita ikuti, kita teladani, dan semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Wallahu minkum. Selanjutnya anak-anak mendapatkan ini untuk menambah pemahaman. Ini ada soal yang perlu dijawab oleh anak-anak. Nah, ini sifat soal ini adalah mengulang dari yang dijelaskan di buku halaman 270 sampai 273. Dengan menjawab ini, anak-anak nanti otomatis akan membaca sekali lagi, dan insya Allah nanti akan lebih memahami. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.